dilihat cara ukurnya seperti apa, kemudian alat ukurnya apa, apakah kuesioner, angket, kemudian bagaimana cara ukurnya, kemudian hasilnya seperti apa. Artinya hasil ukur ini dia dikategorikan atau memang hasil pengukuran. Kalau dia kuesioner, biasanya dia itu dikategorikan. Nah, bisa ordinal ataupun nominal. Nah, kemudian apa lagi ya? Kemudian skalanya apa? Nah, skalanya kalau kategori biasanya itu yaitu tadi nominal, ordinal. Nah, kemudian kalau untuk letak geografis ini nanti Ibu apakah dengan lembar observasi atau tapi kayaknya lembar observasi deh. Atau bisa juga nanti wawancara yang untuk ini nanti wawancara dengan panduan kuesioner. Jadi alat ukurnya tetap kuesioner, cara ukurnya nanti dengan wawancara. Untuk letak geografis ini atau dengan lembar observasi kalau Ibu mau lihat bagaimana letak geografis dari orang-orang yang akan melakukan ini tadi kunjungan ini prakonsepsi ya. Bukan yang kunjungan ya Jatim ya pranikah. Nah, jadi itu. Kemudian dari SDM ini nih biasanya ada kuesionernya nggak sih ini yang baku kalau SDM? Kalau SDM itu kuesionernya ke standar minimal yang puskesmas kan ada Bu ya untuk pemenuhan SDM. Nah, kalau untuk program pranikah ini dia masuk kemana? Apakah dia ke KIA atau dia imunisasi atau masuk ke kesehatan reproduksi di USPRO? Nah, berarti bagaimana standar minimal dari kualitas SDM yang ditempatkan di pelayanan Kespro. Nah, apakah misalnya dia harus S1 kesehatan masyarakat, apakah dia kan nanti kalau ada standar minimalnya, kalau bisa yang baku entah itu dari puskesmas ataupun dari peraturan perundang-undangan boleh. Kemudian nanti dibandingkan dengan dengan kondisi yang ada di tempat Ibu penelitian. Nah, jadi nanti dia akan jelas ini sesuai atau tidak. Kemudian itu tadi hasil ukurnya seperti apa hasil ukurnya, apakah dia sesuai dengan standar atau sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan peraturan. Nah, itu untuk yang SDM. Sarana prasarana juga seperti itu. Oh, kirain Ibu nggak jadi datang? Oh ya udah, duduk dulu ya Bu ya. Nah, jadi sarana prasarana ini kan dia kan juga memiliki standar, atau dia memiliki batasan-batasan minimal. Misalnya dia harus tersedia di sana alat peraga. Apakah dia di sana itu harus tersedia ini atau apa? Nah, yang terkait dengan ini tadi pernikahan tadi. Nah, kalau SDM ini bisa saja nanti di informasi apa aja yang disampaikan nanti pada saat mengikuti apa aja. Kemudian dia ke minat kunjungan. Nah, minat kunjungan Jatim. Ya. Screening pranikah misalnya. Nah, nanti ini juga dicari DO-nya, cara ukurnya seperti apa, alat ukurnya apa yang digunakan, hasil ukurnya apa, skala ukurnya apa. Ya Bu ya? Iya. Oke lah, boleh lah kalau kayak gitu. Nanti kalau bisa Ibu wawancara juga lah dengan ininya, dengan dengan kepala puskesmas. Atau jangan-jangan ini program dari Ibu nih? Iya. Ini mau wawancarai diri sendiri. Tapi nggak, sekarang kan karena peralihan Bu, kebetulan sekarang kan orang lain. Ini kan baru berapa bulan ini kan baru peralihan gitu. Tapi udah paham lah Bu ya. Insya Allah. Udah lah Bu. Tapi nanti lampirkan jurnalnya ya Bu ya, maksudnya hasil penelitian orang yang terkait dengan variabel ini ke sini. Iya. Nanti dijelaskan ternyata informasi itu gini loh pengaruhnya secara singkat aja di sini. Udah ada Bu? Belum. Nah, belum. Baru cari-cari Bu. Inilah ini. Sebenarnya ini nggak perlu banyak-banyak latar belakang nih Bu. Banyak berarti juga ya. Dikurangi Bu ya. Kurangnya aja lah Bu. Banyak kali latar belakangnya. Itu sebenarnya banyak di data Bu. Banyak di data. Iya. Nah, datanya gini aja biar ambil, kalau ini kan program Indonesia ya. Iya. Iya. Program memang Kespro terbaru.
Cashpro terbaru Iya. Indonesia kan, artinya Iya. memang data dunianya nggak ada, Data dunia belum ini Bu. nggak ada kan, rasanya Belum. nggak ada lah. Cuman Iya. screening pranikah nih emang sih sebenarnya ada. Di luar negeri pun ada. Kalau misalnya ada datanya, masukkan datanya itu misalnya dunia ini boleh dari ASEAN atau dari mana lah, pokoknya dari dunia, dari luar Indonesia, internasional. Kemudian di data dari Indonesianya ada Bu, Kalau nasional, data nasional. data nasional belum dicari, ini baru ini aja Bu, baru Data- kabupaten. Oh kabupaten, nah Iya. coba lihat data nasional. Nasional. Nah ini nih kebanyakan ini apa nih, kok bisa sampai ke HSV 1, iya kan? Nah ini kaitannya apa? Nah data ini datanya kayak piramida terbalik, dari nasional, kemudian provinsi kalau bisa, kemudian kabupaten, Baru puskesmas Bu ya. baru PKM. Nah kalau untuk ini, calon pengantin merupakan kelompok sasaran strategis supaya peningkatan masyarakat. Ini kayaknya nggak usah lah Bu. Oke Bu. Ini kan penyakit menular seksual nih, kita kan tidak fokus ke sini. Data survei demografi. Nah ini kok bisa sampai ke AKI, angka kematian ibu? Kok bisa Bu? Masih nyebar Bu ya. Gini ya, ini kayaknya nggak usah, ini nggak usah. Nah dampak kalau tidak dilakukannya screening calon pengantin ini apa Bu? Ini sampai sini nggak usah. Nah mungkin sebelum kalimat ini bisa Ibu tambahkan manfaat atau pentingnya screening calon pengantin. Nah, manfaat pentingnya calon pengantin misalnya untuk mencegah penularan penyakit menular infeksi, kemudian untuk mencegah terjadinya abortus, kemudian untuk mencegah terjadinya kehamilan di bawah usia 20 tahun, atau untuk mencegah terjadinya kehamilan di atas 20 tahun. Nah, setelah Ibu jelaskan itu secara singkat, nanti baru dilanjutkan dengan ini. Nah, untuk itu pentingnya dilakukan screening calon pengantin. Namun, hal ini menimbulkan sebuah masalah baru bagi sebagian kalangan masyarakat,
dikarenakan pelayanan screening calon pengantin merupakan jenis layanan berbayar. Nah kan ini baru nyambung nih Iya. kalimatnya. Nah sebenarnya ini nyambung, cuman terlalu jauh dari aki ke ini, gimana prosesnya gitu. Nah terlalu panjang, disingkat aja, gak usah panjang-panjang, pusing nanti bacanya kalau panjang-panjang. Seiring dengan program kesehatan reproduksi calon pengantin yang diberlakukan terhitung wajib melakukan pelayanan screening. Nah dia diwajibkan, tapi dari sisi kita dinas kesehatan, sedangkan dari KUA kan istilahnya kapan sudah daftar cuman ini aja, jadi kan tidak seiring sejalan Iya, gitu. nah itu maunya itu dimuncul. Sebenarnya kalau saya dulu pernah sih ada niat mau penelitian tentang pernikah ini Bu, tapi penelitian itu bakalan lama. Jadi maunya itu memang dia sejalan kan. Jadi untuk apa kalau cuma satu pihak aja yang menegakkan ini, toh ternyata kalau dia nggak chatin dia juga nggak melakukan screening juga bisa nikah. Nah tapi dari segi agama tadi, kalau untuk apa orang yang mau nikah dipersulit. Itu makanya itu tadi. Jadi calon pengantin. Nah sekarang dia wajib. Nah tetapi dia berbayar. Iya berbayar, karena memang itulah kemarin kan yang saya bilang ada budget and cost. Ternyata setelah satu dipikir, kedua dibaca-baca, ternyata begitu complicated Bu. Masanya standar biasanya nggak bisa diapa-apain karena kita punya Starbook Bu. Jadi istilahnya nggak bisa dibelak-belokan, oh biar misalkan mau kalau punya jaminan kesehatan misalkan digratiskan. Nah ternyata tuh nggak bisa karena itu dianggap MCU kan Bu, yang pemeriksaan itu. Jadi kayaknya susah kalau mau jadikan variabel. Kemarin kan yang saya ini sama ibu tuh budget and cost kayaknya lebih dominan, cuman kayaknya lebih rumit nian Bu, nggak sanggup kayaknya. Kenapa Bu? Sebenarnya baguslah kalau kayak gitu, pemerintah mewajibkan tetapi dia tidak bertanggung jawab kan. Iya, cuman mau ininya nanti untuk mengukur ininya Bu, karena sudah ada standarnya. Gimana Bu? Kalau udah ada standarnya boleh lihat Bu. Standar biayanya sudah ada perbuknya masalahnya. Oh. Makanya saya bingung kalau misalkan mau dimasukkan itu, nanti takutnya blunder aja. saya yang nggak sanggupnya gitu. Nah Standar biaya, tapi nanti kalau masalah standar biayanya berapa Bu biasanya? Kalau lengkap 255. Lumayan juga Iya, kalau untuk orang yang ini. Iya. Maksudnya ekonomi menengah ke bawah. Iya kan 255. Gak apa-apa lah, nanti itu tambahan aja Bu. Tambahannya di? Maksudnya ibu tetap ibu tanyakan, tetapi tidak ikut dihitung untuk pengolahan data. Itu hanya data tambahan ibu aja dari segi budget and cost-nya tadi. Kalau dari segi biayanya, kalau kemarin itu ibu mau lihatnya seperti apa Bu ya? Yang kemarin itu saya tuh cuma bingung ketika itu jadikan variabel gitu kan, nanti ngukurnya gimana, sedangkan ini sudah ada standarnya gitu kan. Nanti kan otomatis nanti ininya ke yang status ekonomi yang berkunjung gitu kan Bu. Nah itu yang saya bingung itu. Iya sih, ya. Gak apa-apa sih Bu. Jadi lebih jaga-jaga aja Bu. Tapi di sini nggak ada ekonomi ya Bu ya? Di situ ini cuman ada dijelaskan ini aja, yang standar bayarnya aja Bu. Standar bayar. Iya, standar peraturan bupati aja. Kalau gitu ini nggak usah dimasukin kan, maksudnya itu manfaat pentingnya screening calon pengantin. Terus ini ada dijelaskan berbayar. Kalau dia berbayar, ibu jelaskan berbayar, harusnya ini menjadi masalah kan, karena nggak semua orang mampu gitu untuk mengeluarkan 255.000. Atau masalah ini aja dikurangi, kita ganti dengan status ekonomi aja. Nanti status ekonomi ini dikaitkan dengan minatnya. Kenapa minatnya rendah? Karena status ekonominya tidak, misalnya pendapatannya nanti kurang dari UMR. Kemudian
karena pendapatannya jauh di bawah UMR, misal 1 juta per bulan, jadi untuk mengeluarkan dengan biaya segitu itu tuh lebih sulit kan. Iya. Mending beli Keberatan. beras, Iya. mending beli beras daripada ini. Berarti gimana? Pendidikan aja lah, nggak usah deh Bu, pendidikan sikap. Terserah lah Bu, di antara pendidikan dan sikap ini atau informasi yang mana yang mau Ibu keluarkan, nanti ganti aja jadi status Status ekonomi. Nanti kalau status ekonomi itu berarti nanti ngukurnya dia sesuai UMR atau di bawah UMR. UMR. Nah itu Ibu ya. Jadi ini bisa dimasukkan, kan ini masalah juga nih. Iya. Pemerintah mewajibkan. Sebenarnya memang masalah domiannya itu, cuman saya berpikirnya itu karena itu tadi saya kok agak ruwet ya menurut saya, karena memang itu tadi menurut saya itu karena ketika sudah standarisasi biayanya sekian itu nggak bisa diganggu gugat. Iya. Gitu kan. Kalau memang sudah ada, kita kan nanti kan kita nggak sebutkan budget dan cost-nya, tetapi kita sebutkan bahwa oh ternyata dengan penghasilan yang rata-rata segini untuk membayar standar biayanya itu sebesar 255.000 itu orang kebanyakan nggak sanggup gitu. Kalau memang misalnya ditemukan nanti kan terkait masalah status ekonomi. Oh, tunggu dulu. Hal ini observasi langsung terhadap jumlah kunjungan calon mendapatkan wilayah. Nah, ini terkait dengan letak geografis tadi kan? Iya. Jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk nih nggak usah lah Bu. Nggak usah. Terlalu banyak. Nih, jumlah penduduk setiap tahun bertambah ya, karena angka kelahiran kita emang tinggi. Saya coret ya Bu ya. Iya Bu. Nah ini nggak apa-apa, data tahun 2020 jumlah calon pengantin yang telah menikah sebanyak 182 orang, sedangkan jumlah calon pengantin yang melakukan pemeriksaan di puskesmas ini data kan. Iya. Kemudian pada tahun 2021 menikah dan diketahui sebanyak 73 catin yang melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan. Banyak Bu ya, ini di puskesmas itu aja Bu? Iya di puskesmas, tapi kan rujukan dari desa juga. Iya. Karena memang dari desa. 19 desa, 17 Oh, desa, iya. 2 kelurahan. Iya. 19 namanya. Itu pun yang itu sebenarnya itu tadi karena letak geografis itu lebih dominan. Ini yang jalur daratnya aja yang periksa. Kalau yang jalur sungai kami kan punya 6 wilayah Bu. Nah itu yang sebenarnya tidak terjangkau tuh itu. Sungainya kayak Sungai Musi gitu Bu ya? Iya. Ibu sama juga? Sama satu daerah, satu puskes Bu. Satu puskesmas. Enggak apa-apa Bu dimasukkan. Nah, yang pendidikan ini nggak usah inilah Bu, nggak usah apa ya. Jadi didapatkan sebanyak 3 orang. Nah, kayaknya usia ini nggak usah dulu lah Bu. Usia ini nanti aja. Usianya nggak usah, kita bahas yang terkait dengan variabel yang kita teliti aja. Nah, ini nggak usah dari sini kunjungan screening dapatkan sebanyak ini nanti sebagai apa ya, sebagai karakteristik nanti, maksudnya pendidikan aja enggak Bu dihilangkan pendidikan. Jadi nanti karakteristik respondennya itu ada pertama umur, kemudian jenis kelamin, kemudian pendidikan. Ini nggak usah. Nah yang 68 catin yang diperiksa yang kapan ini? Oh yang ini 2021 2022 iya. 68.
tapi tidak banding dengan yang jumlah dari KUA itu, Bu. Nah, ini coret aja Bu ya. Iya, ya, Bu. Nanti bolehlah nanti pada saat di hasil masukkan ini nggak apa-apa. Jadi katanya cake sebanyak 3 orang. Oh, kalau ini kan kita sudah membahas tentang ini. Kalau ini kan masuk ke budget and cost-nya tadi dah Bu, namun biaya yang sudah disediakan. Nah, budget and cost ini bahasnya di belakang aja Bu. Nah, nih. Yang berbayar tadi. Yang berbayar tadi di belakang aja pindahin. Nah, yang ini sampai sini, ini pindahin ke belakang. Pindah ke belakang ini dulu. Nanti baru dilanjutkan dengan ini, dengan KUA, dengan nih program calon pengantin yang dilaksanakan di awal tahun ya Bu ya. Ini nanti lanjutin aja dari sini, dari titik ini. Ini tetap manfaat, berarti Tetap di ini. manfaat pentingnya pentingnya screening calon pengantin, kemudian baru data ini. Setelah data barulah masukkan budget and cost tadi seiring dengan program kesehatan reproduksi. Sampai sini baru nanti dilanjutkan dengan ini. Kira-kira nggak lupa nanti Bu. Kenapa, Bu? Nggak lupa nanti. Udah direkam, Bu. Oke, atau saya ini lah dulu biar Ibu nggak ini. Jadi dari sini Bu ya, manfaat atau pentingnya screening calon pengantin. Nah, ini satu alinea, kemudian alinea berikutnya baru dilanjutkan lagi dengan ini data. Dari data ini dilanjutkan Ibu ya. Iya. Data 2020 sampai 2022 yang Ibu miliki. Kemudian baru nanti masuk budget and cost. Budget and cost ini dimulai dari seiring ini ya Bu ya. Iya. Seiring sampai dengan tahun ke tahun. Habis itu nanti alinea baru dilanjutkan dengan program ini. Alinea baru lagi baru program ini sampai ke oke lah, sampai sini boleh. Program sampai habis. Nanti Ibu masukkan juga, diselipin hasil penelitian orang yang terkait dengan variabel yang Ibu ambil. Nggak usah banyak-banyak. Misalnya ternyata berdasarkan penelitian ini, pas Ibu bahas informasi misalnya, kan ada informasi tadi tuh. Nah, nanti masukkan di sana hasil penelitian orang, ternyata informasi itu berhubungan dengan minat kunjungan. Nah, waktu Ibu membahas sikap, kebanyakan dah ini Bu. Kurangi aja, Bu. Kebanyakan dah Bu. Kebanyakan. Udah Bu, kurangi aja. Nanti tebal nian. Nah, kita kan bahasnya ada apa namanya nih, status ekonomi. Status ekonomi. Nah, pada saat membahas status ekonomi tadi, nanti di budget and cost ini boleh Ibu selipin, ternyata berdasarkan penelitian ini status ekonomi itu mempengaruhi. Nah, artinya memang hasil penelitian sebelumnya itu mendukung kalimat Ibu.
Itu paham ya Bu ya? Insya Allah paham. Nah, kemudian dari letak geografis. Nah, tadi kan sudah ada nih letak geografis. Nah, letak geografis ini nanti dicari juga jurnalnya yang menyatakan kalau dia ini berhubungan dengan minat kunjungan screening pranikah. Nanti dimunculkan di bagian Ibu membahas tentang ini, tentang letak geografis tadi. Nah, ini ya, kan jalur darat. 11 desa merupakan jalur darat kan. Iya. Kemudian selebihnya kan sungai. Iya. Nah, itu nanti kan terkait dengan letak geografisnya. Nah, silakan nanti diselipkan di sana hasil penelitiannya. Berarti dengan kata lain ini per variabel itu menyelipkan jurnal orang lain, Bu ya. Ya, hasil penelitian orang lain sehingga mendukung data Ibu. Ternyata ini berpengaruh loh, makanya saya teliti di tempat saya. Itu. Kemudian begitu juga dengan sarana SDM dan sarana prasarana ini nanti bolehlah Ibu jelaskan nanti sedikit di bawah atau sebelum ini boleh, sebelum program ini setelah budget and cost nanti Ibu jelaskan sedikit tentang SDM dan sarana prasarana. Ngaruh atau enggak, dia berhubungan atau enggak dengan minat kunjungan screening pranikah. Kalau misalnya enggak ada jurnal yang Ibu temukan terkait SDM ataupun sarana prasarana ya enggak usah. Ya Bu ya. Iya, Bu. Karena enggak mendukung kan. Nggak ada dasarnya. Atau kalau misalnya tetap mau diteliti SDM dan sarana prasarana ini kepentingannya apa gitu, boleh. Kalau nggak ada ininya silakan ditampilkan. Berarti judulnya fix ya Bu ya, Judulnya fix, Bu. faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat kunjungan pelayanan calon pengantin. Fix ya Bu, silakan dilanjutkan Bu. Kalau bisa bikin bab 3-nya sekalian Bu.